Universitas Timur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 1A. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep pendidikan dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme. Yang pertama, definisi pendidikan dan konstruktivisme. Menurut Sugiharto 2013, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Pendidikan selalu merupakan tujuan dan proses pembaharuan, pertumbuhan, dan perubahan juga harus bekerja untuk memenuhi tujuannya dan menjadi pendidikan yang terbentangkan menurut Barberchat 2018. Yang kedua, menurut Donald et al. 2006, menjelaskan pendekatan konstruktivisme adalah cara belajar mengajar yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Setelah kita tahu definisi dari pendidikan dan teori konstruktivisme, nah di sini kita juga perlu tahu karakteristik teori konstruktivisme itu yang pertama, belajar aktif atau active learning. Kedua, siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran bersifat otonomik dan situasional. Yang ketiga, aktivitas belajar harus menarik dan menantang. Yang keempat, siswa harus dapat mendapatkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya dengan sebuah proses yang disebut braiding. Yang berikut, ciri-ciri teori konstruktivisme. Yang pertama, ciri-ciri pendidik dalam belajar dan pembelajaran yang ditekankan oleh teori konstruktivisme. 1. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. 2. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Yang ketiga, memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme menurut Mahisa Ali. 1. Menyediakan pengenalan belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Kedua, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret. Berikut langkah-langkah pendidikan dalam belajar dan pembelajaran konstruktivisme. 1. Identifikasi tujuan. Tujuan dan pembelajaran akan memberi arah dalam merancang program, implementasi program, dan evaluasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pendidikan dalam belajar dan pembelajaran menurut konstruktivisme. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, siswa. Pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. 4. Pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. 5. Perbedaan individual terukur dan dihargai. Dan 6. Guru berpikir proses membina pengetahuan baru siswa, berpikir untuk menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Berikut kelemahan pendidikan dalam belajar dan pembelajaran menurut konstruktivisme. Meliputi beberapa faktor kelemahan, yaitu yang pertama, peran belajar konstruktivisme, yang kedua, peran siswa, yang ketiga, peran guru, yang keempat, saran belajar, yang kelima, evaluasi.